Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul tentang Gerakan Dakwah Islam, Dakwah Bilhal dalam penanaman nilai-nilai Islam bagi para wisatawan di Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dalam penelitian ini. Pertama yaitu gerakan dakwah. Dakwah harokah bermakna dakwah melalui sistem pergerakan. Aliran dakwah ini lebih menekankan aspek tindakan dibandingkan aspek teoritisasi. Jadi gerakan dakwah ini suatu gerakan dakwah. Jadi gerakan dakwah ini dakwah yang melalui sistem pergerakan. Jadi lebih menekankan pergerakan atau melalui bidang kegiatan-kegiatan dan lainnya dibandingkan dengan teoritisasi. Yang kedua, nilai dasar dalam Islam. Nilai dasar dalam Islam itu yang pertama adalah nilai dasar ubudiyah atau moralitas akhlakul karimah dan nilai dasar nizamiyah atau kedisiplinan. Yang ketiga, wisata religi. Wisata religi merupakan kegiatan berpergian entah itu dalam rangka berwisata, berziarah, dalam ibadah maupun silaturahmi. Jadi, dalam agama Islam pun sangat menganjurkan untuk kegiatan wisata karena tujuannya itu untuk menjalin silaturahmi asalkan tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang berlaku yang nilai Islam yang sudah ada. Yang kedua yaitu yang keempat, Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Yayasan Cinta Dakwah Indonesia mempunyai program penanaman nilai Islam bagi para wisatawan di kawasan wisata Agrodupak. Jadi Yayasan Cinta Dakwah Indonesia ini salah satu yayasan yang berada di Kabupaten Sukabumi mempunyai sebuah program di kawasan wisata Agrodupak, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam bagi para wisatawan. Tujuannya untuk mengedukasi wisatawan agar berwisata tetapi tetap dalam kaidah ajaran agama Islam. Karena seperti yang kita ketahui, wisata itu biasa identik dengan perbuatan maksiat dan sebagainya. Oleh karena itu, Yayasan Cinta Dakwah Indonesia menerapkan program dengan cara menanamkan nilai Islam bagi para wisatawan. Akan tetapi, berdasarkan hasil temuan peneliti, masih ada beberapa pengunjung yang melanggar atau tidak mentaati aturan-aturan yang ada di kawasan wisata Agrodupak. Di antaranya masih ada pengunjung yang tidak menggunakan kerudung, yang berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kawasan wisata Agrodupak karena menurut peneliti jarang sekali wisata yang menerapkan nilai-nilai Islam di kawasan wisatanya. Oke, selanjutnya dari latar belakang tersebut timbullah beberapa pertanyaan yang peneliti rumuskan dalam rumusan masalah, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pemahaman Yayasan Cinta Dakwah Indonesia tentang pariwisata dalam ajaran Islam? Yang kedua, nilai-nilai Islam apa saja yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Dakwah Indonesia terhadap wisatawan? Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan nilai Islam yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Dakwah Indonesia? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemahaman Yayasan Cinta Dakwah Indonesia tentang pariwisata dalam ajaran Islam. Yang kedua, untuk mengetahui nilai Islam apa saja yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berasal dari data lapangan, yaitu peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Observasi, peneliti langsung terjun ke lapangan atau ikut berwisata untuk mengetahui apakah benar kejadian tersebut adanya. Untuk memperkuat observasi peneliti, maka peneliti melakukan wawancara dilakukan kepada pengurus Yayasan Cinta Dakwah Indonesia, kepada pengelola kawasan wisata Agrodupak, dan kepada pengunjung kawasan wisata Agrodupak. Selanjutnya, peneliti menggunakan penguatan dokumentasi untuk memperkuat data dan kemusahan untuk membantu proses penelitian peneliti. Lokasi penelitian yaitu di kawasan wisata Agrodupak, Yayasan Cinta Dakwah Indonesia, Jalan Raya Sagaranten, Sukabumi, kilometer 20, Kampung Pasir Gede, RT 03, RW 10, Desa Nyandung, Kecamatan Nyandung, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama,
untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pemahaman Yayasan Cinta Damai Indonesia tentang pariwisata dan majalah Islam. Dari hasil wawancara peneliti kepada pengelola wisata dan pengurus yayasan, mereka mempunyai pemahaman bahwa wisata dan majalah Islam merupakan sebuah wisata syariah yang tidak hanya menyediakan tempat rekreasi yang nyaman, yang membuat wisata merasa senang serta berwisata, akan tetapi selain menyediakan tempat yang nyaman, membuat wisata merasa senang, wisata syariah merupakan sebuah wisata yang di dalamnya baik itu kegiatan dan tempatnya tidak keluar dari nilai ajaran agama Islam. Jadi dari pemahaman Yayasan Cinta Dakwah Indonesia tentang pandangan mereka tentang pariwisata dalam ajaran Islam, maka mereka menerapkan program di kawasan wisata Agrodupak, yaitu menerapkan program wisata syariah. Jadi tujuannya para wisatawan selain berwisata merasa nyaman dan senang, juga merasa tenang karena tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu tetap ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kegiatan berwisata. Maka mereka menerapkan nilai-nilai Islam di kawasan wisata Agrodupak. Yang pertama yaitu mewajibkan pengunjung perempuan untuk menggunakan kerudung. Yang kedua, dilarang merokok di kawasan wisata Agrodupak. Yang ketiga, dilarang berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, mengingatkan dan mengarahkan para wisatawan waktu sholat duhur dan asar. Untuk yang pertama, mewajibkan pengunjung perempuan untuk menggunakan kerudung. Jadi salah satu ketertarikan peneliti melakukan penelitian di Yayasan Cinta Indonesia yaitu adanya program mewajibkan pengunjung untuk menggunakan kerudung. Jadi di kawasan wisata Agrodupak ini, seluruh pengunjung perempuan jika ingin masuk ke kawasan wisata wajib menggunakan kerudung. Apabila ada salah satu pengunjung yang lupa atau yang tidak memakai kerudung, maka pengelola wisata menyediakan kerudungnya untuk digunakan di kawasan wisata Agrodupak. Akan tetapi dari hasil temuan peneliti, masih ada beberapa pengunjung yang tidak menggunakan kerudung di kawasan wisata Agrodupak. Setelah peneliti melakukan wawancara, ternyata dari beberapa jawaban mereka yaitu ingin mengambil spot foto yang berbeda, yaitu untuk melepaskan kerudungnya. Karena kurangnya, menurut peneliti, karena kurangnya pengawasan dari pihak security di sana, maka kejadian tersebut bisa terjadi. Yang kedua yaitu dilarang merokok di kawasan wisata Agrodupak. Nah, Yayasan Cinta Dakwah Indonesia ini mempunyai pemahaman bahwa merokok itu sama saja dengan merusak diri sendiri, membunuh diri sendiri, karena kegiatan hal tersebut tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ya, walaupun beberapa ulama mempunyai pandangan yang berbeda, tapi Yayasan Cinta Indonesia ingin mengedukasi pengunjung bahwa kegiatan merokok itu tidak baik atau tidak sehat, sama saja dengan merusak diri sendiri. Karena kita ketahui bersama merokok itu sudah jelas ya bahwa merokok itu dapat membuat kanker dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dilarang berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di kawasan wisata Agrodupak. Dan yang selanjutnya yaitu menerapkan dilarang berduaan laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran agama Islam pun, ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Maka ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan muhrim, maka perbuatan maksiat akan semakin dekat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari perbuatan tersebut, karena ingin mengedukasi pengunjung bahwa wisata itu tidak hanya dijadikan tempat berbuat maksiat, maka Yayasan Cinta Indonesia menerapkan program nilai tersebut. Yang terakhir yaitu mengingatkan dan mengarahkan para wisatawan waktu sholat duhur dan asar. Jadi ketika azan zuhur dan asar dikumandangkan, maka tim security di sana ataupun pengelola di sana mengingatkan para wisata melalui media yang ada di sana, yaitu untuk mengingatkan waktu sholat duhur dan asar dan mengarahkan para pengunjung. Akan tetapi masih ada yang kurang, yaitu kegiatan di sana masih berlangsung. Mungkin ketika misalkan kegiatan mereka diberhentikan sejenak, maka para wisatawan akan melaksanakan sholat, walaupun itu dikembalikan lagi ke individu masing-masing. Selanjutnya yaitu efektivitas dari penerapan. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa pengunjung, maka peneliti memperoleh jawaban bahwa para wisata merasakan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengunjung wisata khususnya perempuan mulai terbiasa menggunakan kerudung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari hasil meningkatnya rasa keimanan, ada beberapa pengunjung yang mulai terbiasa menggunakan kerudung. Yang dulunya menggunakan kerudung bisa dibilang hanya
beberapa waktu saja. Ketika mereka selesai dari sana, mereka mulai terbiasa untuk menggunakan kerudung. Yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, Yayasan Cinta Dakwah Indonesia mempunyai pemahaman bahwa wisata syariah merupakan sebuah wisata yang tidak hanya menyajikan tempat untuk berkreasi yang nyaman dan bagus, akan tapi menyajikan tempat berkreasi yang nyaman dan bagus sekaligus tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai Islam yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Dakwah di kawasan wisata Geludupak yaitu yang pertama, mewajibkan pengunjung perempuan untuk menggunakan kerudung. Yang kedua, dilarang merokok di kawasan wisata Geludupak. Yang ketiga, dilarang berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang terakhir, mengingatkan waktu sahur dan asar bagi para wisatawan. Yang ketiga, yaitu aktivitas dari penerapan yang diterapkan oleh Yayasan Cinta Indonesia, para pengunjung merasakan meningkatnya rasa keimanan dan mulai terbiasa menggunakan kerudung, khususnya perempuan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir, saran yaitu untuk program studi komunikasi penyelesaian atau Fakultas Dakwah, hendaknya terus mendorong dan mendukung mahasiswa untuk melakukan penelitian agar Fakultas Dakwah karya akan karya ilmiah. Yang kedua, untuk Yayasan Cinta Dakwah Indonesia sendiri diharapkan adanya controlling secara langsung dari pihak security di sana agar kejadian yang tidak menggunakan kerudung, yang berduaan dan sebagainya bisa tidak kejadian lagi gitu, karena adanya controlling secara langsung. Karena dari tim security di sana hanya mengingatkan melalui media saja, tidak melakukan controlling secara langsung. Mungkin cukup sekian yang dapat peneliti sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing peneliti Dr. Rahmat dan Pak Nandang yang telah membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.